pesan terakhir untuk pesan terakhir sebelum mati atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yang merupakan wajah baru dalam podcast kali ini, yang mana ini merupakan podcast pertama pada periode kepengurusan 2023-2024, yang mana di sini saya bersama narasumber yang sudah sangat familiar bagi warga Himtabu, yakni sedulur Amin, yang mana kali ini menyusun tengah pelantikan dengan judul 2 periode akan dibawa kemana. Perkenalkan, saya Nada Bilagi, saya merupakan warga Himtabu, dan di samping saya ketua Himtabu 2 periode, yakni 2022-2023 sampai kali ini periode baru 2023 dan 2024. Nah, lanjut untuk Mas Amin, silahkan memperkenalkan diri karena Abdul terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Oke. Ini forumnya santai Mas ya? Santai. Nah, baik. Jadi alhamdulillah saya terpilih lagi dan diamanai oleh teman-teman sekaligus oleh senior-senior pembina Himtabu dan beberapa pihak yang mengusung nama saya sebagai ketua baru di periode 23 periode 24. Nah, jadi untuk perkenalan dulu, nama lengkap saya Muhammad Nur Amin, panggilan akrabnya Mas Nur bisa, Mas Amin bisa. Saya jurusan Akidah Filsafat Islam semester 6, sekarang domisili di Basecamp Himtabu yang bertepatan di sebelah barat Masjid Baitur Rahman. Kalau nggak salah dusunnya itu Manggisan, Pelosok Kandang. Nah, Manggisan, dusun Manggisan. Nah, untuk periode kali ini, jadi mungkin saya bisa meneruskan 1 tahun kepemimpinan yang lalu, tapi tetap menggunakan suatu value atau pembaruan dan gebrakan yang baru juga. Nah, jadi kemarin kan habis pelantikan. Baru banget. Jadi habis pelantikan langsung disuruh teman-teman ini untuk podcast. Sangat itu bisa ya. Lanjut. Ini kan merupakan 2 periode sedulur Amin ya. Ya. Pasti ada plus dan minus dari periode sebelumnya, yang mana pastinya nanti nilai plus ini akan dipertahankan dan juga nilai minus ini akan diperbaiki. Ya. Apa plus dan minus dari periode sebelumnya yang kemungkinan akan dipertahankan dan diperbarui dan diperbaiki pada periode kali ini? Oke, baik. Jadi untuk 1 periode yang lalu, yakni periode 22-23, itu setelah menggantikan kepemimpinannya Mas Aryas Ibrahim, nah itu saya diamanai untuk mimpin bagaimana arus geraknya Himtabu di masa sekarang, masa itu pada periode itu. Nah, saya kira pada waktu itu lebih mendekati di era new normal kalau nggak salah, kan habis COVID, kemudian Mas Aris menjabat, kemudian diteruskan oleh estafet saya sebagai ketua. Nah, itu saya kira sedikit sulit, tapi dengan bantuan dari teman-teman, sedulur pengurus dan warga Himtabu, pembina maupun senior, itu tetap membantu, selalu mencari, selalu menemukan solusi, memberikan solusi kepada saya. Nah, untuk seterusnya itu saya kembangkan dengan teman-teman bagaimana enaknya ini Himtabu geraknya gimana. Nah, itu kan pada suatu kepemimpinan kan tergantung bagaimana posisinya pada saat itu, jadi tergantung konteks. Untuk yang masih diperbarui itu bisa dibawa ke kepemimpinan sekarang, tapi untuk yang lalu itu ada beberapa plus minus pasti, sama kayak katanya Mas Haki tadi. Untuk minusnya yang kemarin itu dari
kami sendiri itu sedikit masih bingung bagaimana geraknya. Cuman untuk dalam kutip problem eksistensi itu kami kembangkan terus. Jadi upaya-upaya untuk bagaimana Himtabu terkenal di Tulungagung kami upayakan untuk bisa tahu, oh ini loh Himtabu, oh ini loh alumni Tawabranya di Tulungagung. Nah, dan minusnya pada saat itu kami masih berfokus pada UIN 1. Nah, kesalahan saya pada saat itu karena pada saat itu dominasi mahasiswa itu di Tulungagung pasnya di UIN 1. Nah, di Tulungagung kan banyak fakultas atau banyak kampus. Nah, itu ada UIN 1, Taibipo, Unita, terus yang di Ngunut apa? Winmas. Ya, nah, itu masih belum terjangkau. Nah, tahun kemarin titik fokusnya pada UIN 1 dulu. Nah, mungkin untuk gerak awal untuk pendalaman yang dimana di tahun ini mungkin akan saya kembangkan ke beberapa universitas yang lain. Terus minusnya lagi apa ya, selain terlalu fokus ke satu titik, itu kurangnya komunikasi kalau kemarin. Miskomunikasi miskom. Tapi untuk sesama warga ada miskom, kayak kurang pendekatan dengan pembina itu hanya mengundang waktu acara. Nah, itu miskomnya pada saat itu. Padahal pembina di Himtabu itu bertempat di beberapa sekitar kampus, tapi dari fokusnya untuk mengangkat eksistensi Himtabu. Nah, saya rasa kemurusan kemarin itu ketika ada satu problem tidak mencari solusi di pembina, tapi digarap dewe, terus mentok baru ke pembina. Soalnya saya rasa semua pembina di Himtabu ini kan semua mayoritas dosen. 10 pembina itu dosen, jadi mungkin saya juga mengambil sisi baiknya, jangan diganggu dulu. Nah, mungkin beliau masih repot, banyak agenda, terus ya akhirnya digarap arek dhewe. Dikerjakno dhewe, golek solusi dhewe, ono problem di mareno dhewe. Nah gitu. Berarti tadi ada beberapa miskom ya dari anggota, dan juga masalah eksistensi pada area Kota Tulungagung ini ya, karena masih cakupannya dengan UIN 1 saja. Iya. Mungkin saya dengar ada perbedaan dari pelantikan kemarin dengan pelantikan sebelumnya. Oh ya. Itu apa? Ada. Nah, jadi untuk pelantikan kemarin itu saya juga takjub, juga kaget sama panitia penyelenggara pelantikan dan raker kan pada saat itu. Kemarin tanggal 14 Juni, harinya hari Rebo, bertepatan di Pemkab Tulungagung, pemerintahan Kabupaten Tulungagung, di kantor. Nah, pasnya di gedung Prajna Mukti kalau nggak salah, di gedung itu, gedung Pemkab. Nah, itu kalau waktu saya menjabat ke periode Himtabu 2 periode ini, saya memberi keluasan kepada panitia ataupun pengurus yang ingin mengutarakan inovasi maupun kreativitas. Jadi acaranya begini, saya kasih gambaran awal, kemudian untuk pembaruan value itu saya lempahkan ke mereka. Jadi yang mencari panitia. Nah, dan alhamdulillah pada pelantikan kemarin itu saya juga kaget kalau bertempatan di Pemkab dan bisa ya. Saya juga kaget, terus beberapa tamu dan pembina itu juga kaget, tuh kok bisa. Padahal 1 tahun kemarin itu acaranya ya di tempat itu aja, tempat ini selalu ngerepoti Pak Nur di rumahnya. Nah itu, tapi mungkin saya rasa di Pemkab kemarin juga mendapat suatu dukungan dari beberapa senior juga, kalau bagaimana tempatnya begini. Dari teman-teman juga habis diskusi, ya udah gak apa-apa untuk permulaan kita di periode 23-24. Kita buat gebrakan, kita adakan acara pelantikan di Pemkab. Bagaimana juga respon pemerintah Tulungagung. Nah, untuk pemerintah Tulungagung pada saat itu merespon baik. Jadi mereka
berpendapat atau mempunyai asumsi bahwa kalau ini gedung pemerintah di suatu daerah itu nggak harus pemerintah yang mengisi. Jadi dari masyarakat pun boleh, aslinya boleh. Nah itu boleh masuk, tapi dengan prosedur yang ditentukan mereka, begitu. Kan ada SOP untuk bagaimana gedung itu dipakai. Nah itu alhamdulillah kita juga bisa masuk dan tentu dengan SOP yang diterapkan oleh mereka, gitu mas. Berarti awal dari kepengurusan ini merupakan sebuah inovasi ya, Alhamdulillah dalam pelantikan berada di Pemkab ya, karena sebelumnya tidak berada di Pemkab gitu. Lalu lanjut ke bagian ini tentang 2 periode sampean. Bagaimana pendapat dan perasaan? Apakah kaget atau tidak terima atau bagaimana? Untuk 2 periode ya, kalau dilihat dari 1 tahun kemarin mungkin banyak yang ya bahasa koncone dhewe ku wis tak paksa ben dadi pengurus maneh. Itu lawan ya. Tapi saya juga menerima alhamdulillah. Soalnya enggak terlalu merubah banyak dari 1 tahun kemarin, cuman saya kembali ke situ tadi. Kepengurusan saya luaskan. Saya beri keluasan untuk berinovasi, berkreativitas. Nah, untuk seterusnya ini mungkin nggak terlalu saya kekang. Jadi inovasinya bagaimana untuk perkembangan Himtabu untuk ke depan 1 tahun ini. Nah itu juga saya bantu sih. Saya bantu bagaimana biar perkembangan Himtabu ini pesat, signifikan. Jadi yang 1 tahun kemarin gini, di tahun yang akan datang pasti punya pembaruan kayak gitu. Saya luaskan ke pengurus ataupun panitia pada saat itu, gitu mas. Lalu kesan dan pesan Himtabu tahun kemarin untuk tahun ini, pasti kan ada kepengurusan yang sebelumnya. Untuk pesan kepengurusan yang baru ini apa gitu? Gitu. Jadi untuk kepengurusan yang lalu saya berpesan bahwa meskipun kita hanya bertemu di tahun kemarin waktu pengurusan, kita berkomunikasi, berdialektika tentang bagaimana perkembangan Himtabu sehingga bisa diterima oleh semua alumni di Tulungagung. Nah, ketika pada periode ini kan ada beberapa yang masuk lagi, ada beberapa yang sudah fokus ke kuliah, kayak semester akhir itu juga fokus ke tugas akhir. Ada yang beberapa sudah mengikuti ke instansi, udah masuk, tapi tetap ada tanggungan kuliah. Itu kan mempunyai tanggungannya berbeda-beda. Nah, itu saya berpesan bahwa ketika ada acara Himtabu di periode ini, ya diusahakan ikut andil atau langsung berpartisipasi, berkontribusi bisa. Nah, soalnya nanti kita juga senang ketika periode ini mengadakan suatu acara, banyak yang hadir dari warga tahun kemarin yang alumni. Jadi yang lulus tahun kemarin sekarang juga ikut acara, ataupun pengurus kemarin yang sudah domisioner. Nah itu kan di pengurus tahun ini itu senang dan bisa masuk berdialektika, langsung berkomunikasi dengan pengurus kemarin, bagaimana sih mbak abote pengurus biyen. Nah saya akhirnya takut terus iso saling kenal. Jadi semisal di anggota atau CO divisi itu baru, nah ketemu dengan CO yang kemarin kan pasti memiliki atau memberikan suatu sharing pengetahuan kan. Kemarin tuh gini, problemnya gini, nah solusinya begini, jadi langsung gitu kan enak. Akhirnya ketika ketemu nggak selalu membahas Himtabu, bisa membahas jurusan, bisa membahas seputar di Tulungagung gitu. Jadi masalah komunikasi adalah kunci, kata teman-teman. Gitu. Lanjut, kemarin saya pernah dengar katanya pada pelantikan kali ini mengundang hima-hima lain. Ya. Lalu bagaimana Himtabu ini menjadi cermin untuk hima-hima lain sebagai panutan bisa jadi? Oh gitu ya.
Jadi untuk hima yang dibawahi Formabu atau seluruh himpunan mahasiswa santri, Iya, seluruh ya. sudah. Nah, jadi mungkin dari semua pergerakan kan harus ada yang mengawali. Nah, itu dari periode ini mungkin kurang lebihnya bisa mengawali ataupun menjadikan suatu referensi bagi mereka. Nah, sebaliknya ketika mereka punya referensi pembaruan, kita juga bisa, maksudnya bisa meniru atau berkomunikasi langsung. Bagaimana sih caranya? Bagaimana sih untuk mengembangkan himpunan mahasiswanya begitu. Nah, jadi bukan berarti ketika kita ada suatu acara yang sifatnya itu pembaruan terus, perkembangan, itu nggak mengajak yang lain. Nah, fungsinya untuk mengundang beberapa himpunan mahasiswa ataupun organisasi daerah seperti Ikamala, FKMB, FKMC dan beberapa organisasi yang lain, itu untuk memberitahu bahwa di sini bisa begini caranya. Nah, untuk selanjutnya kan itu terserah mereka. Kalau mau ajak sharing ya oke. Kalau mau ngajak sparring futsal bareng boleh, ngajak tulim bareng boleh gitu. Tapi apakah ada komunikasi antara dua arah, antara hima-hima lain dan daerah lain dari pihak Himtabu sendiri? Ada. Nek di tahun kemarin lebih dekat dengan beberapa hima di sekitar Tulungagung, seperti Himkabu, terus yang di Malang Himaba, terus langsung terkadang koneksi atau garis konsultatif itu ke Formabu langsung, meskipun kita nggak langsung ke sana tapi lewat teknologi, yakni perantara kan, WhatsApp ataupun pesan yang lain. Nah, itu kita terus komunikasi, Mas begini gimana, mereka mencari solusi, kadangkala mereka juga mencari solusi ke kita, jadi saling membantu. Bagaimana sih perkembangan, kan setiap tahun pasti dihadapkan dengan masalah yang berbeda. Nah, kemungkinan misal saya contohkan di Malang ada problem gini dan menemukan solusi. Nah, di tahun selanjutnya Himtabu yang mempunyai problem tersebut, nah kita kan bisa langsung tanya, Mas, di tahun kemarin ada problem gini gak? Oh ya ada, solusinya gimana gini. Nah, itu juga melihat konteks di daerah Tulungagung dan Malang, geografinya kan beda gitu. Berarti hubungan kontribusi antara hima-hima lain nanti adalah sharing antara problem solvingnya bagaimana dalam pemecahan masalahnya itu bagaimana. Iya, benar. Gitu. Lalu pesan terakhir untuk pesan terakhir sebelum mati atau gimana? Mungkin closing statement lah closing untuk statement. podcast kali ini, karena kita sudah di penghujung acara, yakni apa closing statement dari sedulur Amin untuk pengurusan hari ini, pengurusan kali ini, dan mungkin pesan-pesan untuk anggota baru begitu. Gitu. Mungkin tertuju pada maba tahun ini, nah, atau gimana? Gitu. Gitu. Jadi kalau untuk maba di tahun 2023 ini, insya Allah bulan-bulan dekat ini sih, di akhir tahun itu ada PPAK kalau di beberapa univ. Nah, itu ketika sampean tahu bahwa dirinya itu keluar dari rahim Tapak Beras, jadi alumni tapi tetap santri, hanya alumni. Nah, itu kalian membawa 2 titel berat abot nanggone diri sampean pribadi, entah itu perempuan maupun laki-laki. Yakni pertama alumni dari Tapak Beras, kemudian masuk ke Universitas Tulungagung, namanya dengan mahasiswa. Nah, kan mempunyai 2 titel berat. Nah, itu kita mengusung suatu pemikiran dari Tapak Beras. Pemikiran Tapak Beras itu bagaimana, Mbak Wahab. Nah, terus kita mengusung hasil dari mahasiswa atau proses pada mahasiswa, yakni agent of change, agent of yang ada 4 itu. Nah, itu kan kita mempunyai beberapa tugas. Nah, mungkin kalian bisa mengikuti atau berpartisipasi di Himtabu, karena kalau kita bahas dari segi diksi Himtabu,
himpunan mahasiswa, hanya suatu himpunan. Ketika kita kumpul udah nggak ada apa-apa. Nah, tapi di Himtaku itu enggak. Saya nggak mau begitu, hanya kumpul nggak lapo-lapo. Tapi saya usahakan dengan beberapa pengurus dan support dari beberapa pihak, saya usung di dalamnya harus ada suatu isi. Entah itu isinya apapun, untuk pengetahuan atau tambahan wawasan kalian gitu. Ini mungkin tambahan pertanyaan dari saya sendiri Iya. ya. Karena saya sebagai pernah menjadi maba, Siap. mungkin antara takut dan juga pengen explore baru keinginan kampus. Karena kita memang berlatar belakang santri dan tidak ingin membuang atau tidak akan pernah membuang latar belakang santri tersebut. Nah, tips dari sedulur Amin bagaimana menanamkan kesantrian dalam diri meskipun berada di luar. Oke. Di luar pondok atau di luar. Untuk pertanyaan ini itu mungkin ada penjabaran beberapa. Jadi kalau kita ingin mengeksplor atau menjaga eksistensi kita sebagai santri, kita punya beberapa cara sih. Kalau saya pakai referensi dari dosen saya yang dari Leboyo, kan beliaunya juga santri. Nah, itu kalau sampean keluar, ini perihal eksistensi. Kalau sampean keluar di warung kopi atau di mana pas diskusi di luar pondok atau mahasiswa di luar kampus, nah, kalian bisa kalau eksistensi bersarung. Sarung Bersarung eksistensi. Nah, bersarung, berkopiah. Itu eksistensi. Karena kita langsung dilihat oleh orang lain. Nah, kadangkala alumni dari Tahu Beras ataupun dari pondok lain itu takut ketahuan identitasnya. Gitu. Takutnya ketika ini santri mesti api. Nah, mesti identik bahwa santri gak oleh nang warung kopi, gak oleh mangan nang warung. Jane enggak gitu. Nah, tapi kita bebas untuk berpendapat, hak kita ada, hak mereka juga ada. Lah, hak kita itu di sini bagaimana? Tuh. Nah, untuk dari kata alumni tadi, karena sudah melekat ke diri kita, nah itu kan kita terus mengasah maknani. Itu jangan sampai lupa. Bagaimana cara belajar maknani, meskipun nanti di 4 tahun perkuliahan ataupun 3 tahun setengah. Kalau lebih jangan. Lebih 4 tahun jangan. Nah, itu kita menggunakan pulpen untuk membuat makalah, membuat jurnal, artikel ataupun pekerjaan yang lain. Nah, itu kita jangan sampai lupa cara maknani, cara ngaji, hafalan-hafalan apapun di pondok jangan sampai lupa. Nah, itu soalnya penting banget, apalagi di Tulungagung. Soalnya pengalaman saya itu banyak dicari atau langsung menjadi jujukan ketika ada problem agama ataupun problem masalah maknani. Lah, itu ke saya. Saya pengalaman langsung di kelas. Min, ini bagaimana cara maknani, cara nulis Arab sing apik nggak ya, Khot? Nah, itu kan kanggo gitu. Iya. Kanggo. Nah, itu jangan sampai hilang. Terus dilatih selama kuliah gitu, Mas. Berarti intinya budaya dari pondok jangan sampai hilang gitu. Tetap dilatih. Oke, mungkin cukup kali ini podcastnya. Akhir kata dari saya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu perlu. Oke. Dan apabila ada salah kata dari saya maupun sedulur Amin, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, ya Allah. Beda menit.